Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nur Afifah dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran untuk tugas akhir saya pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bu Yenin Akmal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran konstruktivistik dalam pendidikan orang dewasa. Yang pertama, apa sih itu pembelajaran konstruktivistik? Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal dengan kehidupan realistis yang dihadapi siswa dewasa. Dalam teori konstruktivistik, belajar merupakan proses aktif, bukan sekedar menerima informasi, melainkan memprosesnya, dan proses tersebut dilakukan melalui pengalaman belajar langsung. Pendekatan ini menggambarkan bahwa seseorang yang membutuhkan bimbingan dari orang yang dianggap kemampuannya lebih tinggi dalam proses belajar. Kemampuan tersebut akan meningkat melalui sebuah ruang atau momen di mana dalam momen tersebut menjadi proses peniruan sehingga peniruan lebih fasih. Lalu yang kedua, itu ada pembelajaran orang dewasa. Malcolm Knowles adalah orang pertama yang meluncurkan istilah andragogi sebagai istilah pendekatan pembelajaran orang dewasa. Knowles mengajukan 6 prinsip andragogi. Yang pertama, orang dewasa memiliki keinginan belajar yang mandiri. Mereka sudah memiliki pengetahuan mengenai bagaimana belajar harus dilakukan, harus belajar seperti apa, dan mengapa belajar itu penting. Lalu yang kedua, orang dewasa bersifat self-directed learning. Artinya mereka memiliki teknik dan tujuan dari belajar. Lalu yang ketiga, orang dewasa memiliki pengalaman yang luas mengenai apa yang dipelajarinya. Lalu yang keempat, orang dewasa memiliki kesiapan untuk belajar. Lalu yang kelima, orang dewasa lebih senang belajar bersifat pemecahan masalah. Artinya, mereka akan belajar dengan baik ketika apa yang dipelajarinya terkait dengan konteks keseharian. Lalu yang terakhir, orang dewasa memiliki motivasi tinggi untuk belajar selama apa yang dipelajarinya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Jadi, dalam proses belajar orang dewasa, proses belajar terjadi secara aktif melalui refleksi terhadap banyak pengalaman yang telah dilakoninya. Bedanya dengan proses belajar pada anak-anak, orang dewasa sudah memiliki prior knowledge yang lebih banyak sehingga memungkinkan untuk lebih mudah membangun pengetahuan baru. Sedangkan pada proses belajar anak-anak, prior knowledge yang dimiliki masih terbatas dan konsep dibentuk lebih banyak melalui pengalaman belajar ketika pembelajaran berlangsung. Dari yang sudah saya bahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa teori konstruktivistik dan pembelajaran orang dewasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Teori konstruktivistik yang pertama, belajar merupakan proses aktif atau active learning. Dan yang kedua, belajar harus melalui pengalaman langsung atau real life learning. Yang ketiga, pengetahuan awal atau prior knowledge sangat bermakna karena merupakan landasan untuk membangun pengetahuan baru.
Lalu yang keempat, belajar melalui proses penalaran atau reasoning proses. Lalu yang kelima, dalam konstruktivistik sosial belajar terjadi melalui interaksi sosial atau social interaction. Lalu yang keenam, pentingnya proses pendampingan dalam belajar. Itu ada di dalam konsep ZPD. Pada pembelajaran orang dewasa, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, belajar berdasarkan pengalaman atau experiential learning. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak. Yang ketiga, refleksi kritis atau critical reflection. Lalu yang keempat, belajar dengan cara bertukar pengalaman atau experience sharing. Lalu yang kelima, belajar dengan cara mandiri atau self-directed learning. Yang keenam, memiliki motivasi belajar mandiri atau motivation to learn. Yang ketujuh, belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Berdasarkan tabel, terdapat keterkaitan teori konstruktivistik dan pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, orang dewasa belajar berdasarkan pengalaman. Dalam teori konstruktivistik, belajar merupakan proses aktif, bukan sekedar menerima informasi, melainkan memprosesnya, dan proses tersebut dilakukan melalui pengalaman belajar langsung. Jadi, dalam proses belajar orang dewasa, proses belajar terjadi secara aktif melalui refleksi terhadap banyak pengalaman yang telah dilakoninya. Bedanya dengan proses belajar pada anak-anak, orang dewasa sudah memiliki prior knowledge yang lebih banyak sehingga memungkinkan untuk lebih mudah membangun pengetahuan baru. Sedangkan, pada proses belajar anak-anak, prior knowledge yang dimiliki masih terbatas dan konsep yang dibentuk lebih banyak melalui pengalaman belajar ketika pembelajaran berlangsung. Lalu yang kedua, dalam konstruktivistik, proses belajar terjadi melalui proses reasoning, sedangkan pada orang dewasa, proses belajar terjadi melalui refleksi kritis atau critical reflection. Menurut Murray dan Kujungsing, yang dimaksud dengan critical reflection adalah proses analisis, mempertimbangkan, dan mempertanyakan pengalaman dalam kaitan isu yang luas. Ini menunjukkan bahwa proses reasoning menalar merupakan bagian dari proses reflection. Belajar melalui proses reasoning terjadi pada anak-anak karena mereka belum memiliki wawasan yang terlalu luas mengenai konteks budaya, agama, dan politik. Sedangkan pada orang dewasa, belajar melalui refleksi sudah memungkinkan. Jadi dengan demikian, proses belajar melalui refleksi bersifat konstruktivistik. Yang ketiga, konstruktivistik sosial disebutkan pentingnya interaksi sosial dan bimbingan orang lain dalam proses menguasai sebuah pengetahuan. Dalam pembelajaran orang dewasa, interaksi sosial terjadi dalam bentuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Jadi, yang pantas dijadikan ciri konstruktivistik dari orang dewasa adalah pembangunan pengetahuan dengan cara berbagai pengalaman dan pengetahuan. Ini terjadi karena orang dewasa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang banyak, memiliki motivasi tinggi, belajar secara mandiri, serta memiliki kesiapan untuk belajar. Kesimpulan dari pembahasan kali ini, berdasarkan sintesis karakter tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam pembelajaran orang dewasa dapat diterapkan pendekatan yang konstruktivistik. Model-model pembelajaran konstruktivistik untuk orang dewasa harus memiliki kekasan dari model-model pembelajaran konstruktivistik bagi anak-anak. Jadi, kalau dikaitkan antara terjadi sebuah model pembelajaran orang dewasa yang konstruktivistik, yaitu hasil perpaduan dari ide konstruktivistik yang menjadi ciri khas adalah prior knowledge, active learning, social negotiation, dan real life learning. Selanjutnya, saya akan memberi contoh dari pemaparan teori konstruktivistik dalam pembelajaran orang dewasa. Jadi yang pertama itu, satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu
Kelompok tersebut mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Setelah tim penyaji menyajikan presentasinya, dibukalah sesi tanya jawab dan berdiskusi bersama teman-teman yang lainnya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diperlukan adanya proses berpikir secara konstruk. Dari tanya jawab dan diskusi, seorang pendidik dapat mengetahui seberapa jauh peserta didiknya sudah mengkonstruksi pengetahuannya. Pendidik juga dapat sesekali memancing peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan konsep yang akan atau sedang berlangsung. Segitu saja penjelasan mengenai penerapan model pembelajaran konstruktivistik dalam pendidikan orang dewasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.